semua, balik lagi di channel Endrax. Ini adalah video lanjutan cerita Immortal Legend Batman. Kalau kalian belum nonton part pertamanya, kalian bisa cek link di deskripsi. Atau video yang thumbnailnya ini di beranda. Buat kalian yang nyari komik DC, Marvel, dan Invincible bahasa Indonesia, kalian bisa beli di link ID/Endraxverse. Atau bisa cek link di kolom komentar. Ada V ngeluarin senjata laser gede dari truk, katanya bisa nembus kristal, dan yakin bisa juga ngehancurin Batman. Batman pengingetin, kalau ditembak di sini, mereka semua akan mati. Tapi ada V ngeyel, mereka bilang udah saatnya berdiri bareng Sheriff Wayne yang selalu jagain kota. Bruce nantang, kalau Batman emang udah nyerah ke kegelapan, berarti dia nggak peduli mereka semua mati bareng. Tapi kalau Batman masih waras, dia minta Batman buat pergi. Batman balas dingin, bilang kalau mereka terus begini cuma bakal ada pembunuhan tanpa akhir. Bruce maju, tatap-tatapan tegang sama Batman. Bruce nyengir sinis, ngaku kalau dia emang bunuh orang-orang dan malah nikmatin semua itu. Dia nyolot, bilang Batman gak beda jauh sama dia, cuma pakai topeng sopan biar bisa bebas melampiaskan kekerasan tanpa dihukum. Batman diem, lalu dengan tenang jawab kalau yang Bruce omongin bener. Semua langsung kaget. Batman nunjukin kalau yang berdiri di situ bukan Bruce Wayne asli, tapi Shadow yang sedang menyamar, dan dia siap buktiin kebenarannya. Armor Batman kebuka, nunjukin sosok asli di baliknya, Bruce Wayne beneran. Dia tegas bilang kalau dia Bruce Wayne yang asli. Semua kaget. Harvey nggak percaya, soalnya selama ini mereka pikir Batman itu abadi. Bruce palsu cuma nyengir getir, darah ngucur dari matanya. Dia bilang emang udah waktunya semua berakhir. Tiba-tiba tubuhnya meledak diterkam kegelapan, teriakannya ngegema keras. Bruce palsu akhirnya berubah wujud, tubuhnya dilahap sama energi gelap. Dia berubah jadi setengah manusia, setengah monster. Dia sekarang jadi The Two-Faced Man, wujud asli dari Shadow yang selama ini dia sembunyiin. Aura jahatnya meledak, siap ngehancurin semua yang ada di hadapannya. Two-Faced Man ngejek Batman, nyuruh dia nunjukin wajah yang orang-orang pengen lihat. Tapi Batman malah ngegas. Matanya nyala, siap berubah jadi kegelapan itu sendiri. Dengan ledakan energi, Batman loncat nyerang Two-Faced Man. Pertarungan pun tak terhindarkan. Batman ngehajar Two-Faced Man dengan pukulan brutal dari atas. Tapi dia masih bisa bangkit. Dia bilang kalau pukulan Batman bakal ninggalin bekas. Mereka saling balas serangan energi sampai Two-Faced Man berhasil ngebalas serangan Batman. Serangan itu kena telak. Seketika tubuh Batman terpental. Sambil terpental, Batman berusaha ngasih serangan balasan dengan jurus pamungkas. Bat Press, yap, Rider Kick versi Batman. Dia ngehantam Two-Faced Man yang bikin ledakan gede kayak meteor jatuh. Tubuh Two-Faced Man hancur diterjang energi cahaya dan kegelapan yang meledak barengan. Bikin tempat bertarung mereka bergetar hebat. Ledakan gede banget ngehantam tempat mereka dan Batman langsung menghindar dari ledakan itu. Dari bawah tebing, ada V sama Harvey teriak panik, lalu jatuh bareng reruntuhan. Sementara itu, Batman gak tinggal diam. Dia melesat turun dengan tekad kuat, siap nyelamatin mereka. Dengan cepat Batman nembakin grapple gun. Batman nahan beban berat sambil ngerangkul dua orang yang hampir jatuh ke dalam api. Mereka semua berhasil selamat bareng-bareng, digendong sama Batman yang tetap tegar meski situasi kacau. Setelah semua kekacauan selesai, Harvey nyesel banget karena nggak sadar ada banyak orang jadi korban tepat di depan mata mereka. Harvey langsung minta maaf ke Bruce Wayne alias Batman. Batman jawab tegas kalau Harvey nggak perlu minta maaf karena semua ini bukan salah Harvey. Dan Batman juga mengakui kalau semua ini adalah kesalahannya. Dan Batman lah yang bakal beresin semuanya. Lalu Batman langsung pergi pakai Batplane. Lalu di halaman ini, sebuah narasi dari seseorang yang nyeritain di awal abad ke-22, manusia udah mulai nembus bintang, pergi ke luar angkasa. Tapi buat bisa nyebrang antar tata surya, mereka harus manfaatin kekuatan dark matter, biar bisa ngebengkokin ruang dan waktu. Teknologi ini ngubah masa depan manusia, bikin kita bisa nyampe ke dunia baru, dapat sumber daya baru, dan peluang baru. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar, dan harganya nggak main-main.
Pas manusia pertama kali pakai dark matter, mereka nggak sadar udah ngerusak batas antara semesta kita sama kegelapan. Dari celah itu lahir makhluk-makhluk kegelapan, nggak punya jiwa, cuman haus kekerasan dan kehancuran. Di awal ekspansi galaksi, manusia nggak punya cara buat ngelawan mereka, sampai muncul 3 pejuang misterius. Ada yang nganggap mereka dewa, ada yang bilang alien, tapi kenyataannya, mereka cuma 3 orang jenius yang berhasil nemuin cara buat ngendaliin energi penghubung antara semesta kita dan dunia kegelapan. 3 pejuang itu akhirnya nemuin cara masing-masing buat ngendaliin energi pengikat semesta. Yang pertama, milih sisi terang, penuh semangat, dan harapan, dia disebut sebagai The Way of the Robin. Yang kedua, malah nyemplung ke sisi gelap, pakai taktik musuh buat ngalahin musuh, jadi The Way of the Bat. Terus yang ketiga, lebih fleksibel, gabungin dua-duanya, kadang pakai cahaya, kadang pakai kegelapan. Dia disebut The Way of the Nightwing. Bareng-bareng, mereka jadi benteng terakhir manusia biar nggak punah dilahap kegelapan. Karena sadar kegelapan nggak bakal pernah hilang, 3 pejuang legendaris bikin rencana biar warisan mereka tetap jalan. Mereka nyebarin rumor kalau mereka itu abadi, biar orang-orang ngerasa aman menjelajah bintang. Tapi aslinya, mereka cuma milih penerus, generasi ke generasi. Kayak setahun lalu, Stephanie Brown nurunin gelar Immortal Legend Robin ke bocah jenius tim Drake. 2 tahun sebelumnya, Harper Row kasih gelar Immortal Legend Nightwing ke pilot gokil Dick Grayson. Dan 2 tahun sebelum itu, gelar Immortal Legend Batman diturunin ke si miliuner terkenal, Bruce Wayne. Awalnya Bruce bukan pilihan utama jadi Batman, soalnya dia lahir dari keluarga kaya dan nyaman banget. Tapi hidupnya kebalik waktu orang tuanya tewas gara-gara serangan Shadow. Dari situ, dia jadi punya dendam dan ambisi. Walau orang yang milih Bruce sempat mikir dia terlalu lembek, Bruce malah buktiin orang itu salah. Dia menjelajah keliling galaksi, ngelatih tubuh dan pikirannya sampai batas ekstrem. Akhirnya orang itu kasih dia mantel Batman, dan bertahun-tahun dia bener-bener ngelindungin umat manusia bareng para Immortal Legend lainnya. Tapi belakangan, Bruce malah ninggalin tugasnya. Ada rumor dia nyerang orang, bahkan katanya ngejatuhin stasiun luar angkasa di bulan Angkor, sampai bikin satu ilmuwan cryogenics tewas brutal. Di markas rahasia yang penuh suasana mencekam, seorang ayah bilang kalau Bruce udah gagal jadi Immortal Legend Batman. Dia nyesel nggak milih anaknya sendiri dari awal, tapi sekarang dia kasih tugas itu ke putranya, Thomas Elliot. Thomas langsung pede, bilang dia siap nerusin warisan keluarga sekaligus jadi Batman abadi. Tapi sang ayah ngingetin, cuman boleh ada 1 Immortal Legend Batman di satu waktu. Jadi, sebelum Thomas bisa dapetin mantel itu, dia harus ngerebutnya langsung dari Bruce Wayne. Dan begitulah akhir isu pertama komik Immortal Legend Batman. Kalau kalian suka cerita komik ini, jangan lupa like, karena komik ini update-nya bulanan. Gue bakal lanjutin lagi kalau isu keduanya udah rilis. Jangan lupa subscribe dan komen. Gue cabut dulu, peace out.